Untuk gumpalan penghormatan terhadap angin, Fan Star juga geram, memegang kipas lipat, membuat langit penuh bintang. Putri Wenxing berdiri di langit berbintang dengan hampa dan berbisik, di depan kami benar-benar bergabung dengan keturunan naga sungguhan. Wajah Kewensan tidak yakin, dan kata-kata Fan Wanxing membuatnya merasa campur aduk. Hingga saat ini, ada secercah keraguan di hati Kewensan. Mungkinkah Tian Xingzhen dan keturunan dari naga sejati? Mengingat bahwa untuk mendapatkan kembali busur matahari jatuh, dia tidak ragu-ragu untuk berseteru dengan Kaisar Gagak Emas. Bahkan, sejak awal, Feng Tianxing seorang diri berkontribusi dalam memenangkan umat manusia. Bagaimanapun, Tianxing jelas lahir hanya lebih dari 20 tahun yang lalu sejak awal. Sebagian besar waktu telah berada di klan Kaisar Ke, setidaknya di sisi mereka. Apa itu mungkin? Hati Kewensan bergetar dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bahkan Putri Wenxing memiliki wajah yang rumit pada kecantikannya yang tak tertandingi suaminya, yang dipanggil Mumu oleh mulutnya, selalu bertingkah bodoh. Namun, melihat niat membunuh yang mengerikan dari kerumunan Fan Wanxing, Putri Wenxing gemetar, dan tiba-tiba sebuah senjata tajam ada di tangan. Wen Qing, apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Setelah melihat ini, Kewensan mencekik pergelangan tangan Putri Wenxing, tetapi dikejutkan oleh yang terakhir dengan kekuatan ilahi. Kakak kedua, siapa kayunya? Pertanyaan mendadak ini membuat Kewensan kaget, tetapi Putri Wenxing menggigit giginya. Kayu adalah saudara perempuanmu dan suamiku. Kakak kedua. Saat membunuh Kaisar Iblis Hitam, aku juga bergabung dengan gadis dari klan Phoenix. Mungkinkah aku juga berkolusi dengan keturunan naga sejati? Jangan katakan bahwa Fan Star hanya menjebaknya. Jika kayunya benar-benar, maka ayahnya pasti akan membunuhnya. Bahkan jika ayah benar-benar ingin membunuhnya, dia harus dibawa kembali dan diinterogasi oleh klan saya. Tapi itu bukan giliran dan dia dibunuh oleh orang luar. Begitu kata-kata selesai, Putri Wenxing mematahkan 36 tangan Kaisar, berubah menjadi cahaya ilahi, dan bergegas menuju suaminya. Kewensan menatap matanya dan tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, Wen Qing tersentuh. Tapi segera, mata awalnya gugup Kewensan juga menunjukkan rasa dingin. Wen Qing benar, tidak ada bukti nyata sekarang, mungkin itu hanya kebetulan. Selain itu, ambil langkah mundur dan bicarakan tentang itu apa itu kolusi. Bukankah mantan Kaisar dikatakan berkolusi dengan sisa-sisa bekas dinasti? Setidaknya kolusi, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Klan Kaisar Ke, dengarkan perintah. Kewensan mengertakkan gigi. Saudaraku, jika kamu masih mengakui bahwa Feng Tianxing adalah saudara ipar, dan jenderalmu, bunuh saja aku. Klan Kaisar Ke terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba, mereka melihat puluhan ribu cahaya ilahi, dan semuanya datang bersama dengan Kewensan. Para dewa dari klan Dike itu perkasa dan perkasa, tetapi ketika melihat pemandangan ini, Kun Saus gemetar, tetapi tidak saat ini. Jin Jiayu telah mengerahkan sayap para dewa, dan pertempuran akan menjadi berani. Jin Jiayu melirik Kun Saus, agak tidak senang. Untungnya, Wenxing tidak menikahimu. Sekarang tampaknya peristiwa seumur hidup Wenxing membuatnya bertaruh dengan benar. Sao Kun gemetar, dan suaranya tiba-tiba naik sedikit lebih tinggi. Siapa yang bilang aku takut? Hanya saja masalah ini terlalu besar dan aku tidak bisa santai sebentar. Sementara Sao Kun mempersembahkan korban kepada para prajurit Tao, dia terus bergumam di dalam hatinya. Saudara Feng, jangan main-main denganku. Dalam sekejap, nenek moyang Heze hancur berantakan, dan pedang suci Qin Yichen menebas dalam kemarahan. Ruang dan waktu hancur, dan sinar cahaya berwarna-warni terus terbang. Dalam kegelapan, sosok yang telapak tangannya terpotong oleh pisau tiba-tiba, pergelangan tangannya yang patah sudah diselimuti kegelapan, dan telapak tangan baru itu berangsur-angsur sembuh, tetapi kulitnya sangat mengerikan. Feng Tianxing, saat ini, Anda berani memakai celana panjang dengan sisa-sisa ini, dan Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak berkolusi dengan keturunan naga sejati. Feng Tianxing mencibir, karena Anda mengatakan demikian, maka saya akan berkolusi dengan seseorang untuk menunjukkannya kepada Anda. Bum bum bum. Pedang ilahi menebas dengan marah. Pada saat ini, Fan Star juga bergegas ke arahnya, tetapi dia disambut oleh gelombang marah yang dipenuhi dengan warna biru kemasan yang mengerikan. Ledakan. Saya melihat bahwa Feng Tianxing penuh dengan cahaya ilahi kemasan dan biru setelah dia mengembunkan darah Heze. Kekuatannya melonjak, dan di sisi lain, Qin Yichen akhirnya bisa berubah menjadi naga sejati tanpa kesalahan. Fan Star terbang, dan dewa bawaan memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Xie Feiling, di mana mata aslimu dari Raja Jahat? Bukankah itu masih dipulihkan? Pada saat itu, semangat juang Qin Yichen luar biasa, dan angin dan 9 orang barbar bergegas masuk, dan darah merah melonjak keluar, menyebabkan jam Sao Hao yang awalnya sepi mekar lebih mempesona dari sebelumnya. Tanda seru.
Feng Jiuman membawa bel Sao Hao, dan tubuhnya membiru dan kejam. Seolah-olah paksaan dari prajurit kaisar ini jauh lebih berat dari yang dia kira. Tapi meski begitu, Feng Jiuman sepertinya masih berdiri tegak, dan bahkan menyeringai pada gadis naga itu. Nak, kau tidak bisa menahannya. Tapi kali ini, ada kita. 4 suku kaisar Ke juga dibunuh bersama. Ekspresi Chang Jiwan ditentukan. Mungkin setelah nenek moyang mereka begitu ditentukan. Tiba-tiba, semangat Juang Qin Yichen tinggi, dan penampilan yang ganas ini juga membuat marah lebih dari selusin sosok dalam kegelapan. Thief Knife, kupikir kau adalah dewa bawaan, dan ingin memberimu kesempatan besar. Tanpa diduga, kau berkolusi dengan keturunan naga sejati, menemukan kematian. Lihat aku untuk membunuhnya. Tiba-tiba, sosok mengerikan muncul dalam kegelapan, dan telapak tangannya horizontal, menekannya, dan di telapak tangannya, kutukan hitam layu perlahan terkondensasi. Tanda kutukan di lengan sosok itu dan bahkan wajahnya terus menggeliat, seolah semuanya terkondensasi di telapak tangan, dan telapak tangan menghadap. Sepertinya sekilas saja bisa membuat orang jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas, tanpa melihat matahari, dan semua mati. Dan aura yang melonjak di seluruh sosok itu bahkan lebih tirani. Meski dia belum menjadi seorang kaisar, bagaimana bisa Fan Star bisa dibandingkan? Ketika Fan Star melihat ini, dia juga menembak dengan marah, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Setidaknya saya bisa menghentikan Kaisar Bihai Anda. Pisau pencuri, mati saja. Tanpa tentara kekaisaran, pisau pencuri ini sekarang hanyalah alam Daozun. Bukankah itu pahlawan yang agung? Tapi dengan harga ini, sudah tidak ada tulang tersisa. 2 telapak tangan menekan kegelapan, sehingga Qin Yichen tidak melihat bintang-bintang, dan bahkan pedang di tangannya menjadi tumpul dan berat. Namun, dalam menghadapi telapak tangan yang kental dan hitam, Qin Yichen tidak mengelak. Meskipun dunia luar tempat dia berada penuh dengan kegelapan, tetapi di dalam tubuhnya, dia melihat Taoisme bawaan Heze, terus melonjak dengan cahaya ilahi. Pengorbanan. Mendengar ledakan Qin Yichen, dia melihat cahaya ilahi keemasan dan biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya suci itu sangat cepat, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah serangkaian segel Tao misterius, yang diringkas menjadi halaman buku, lebih seperti sinar cahaya pedang yang terbang.